Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pertemuan hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, Ibu menyampaikan materi pembelajaran ini. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran: siswa dapat mengetahui ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Yang kedua, siswa dapat memahami macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Anak-anak, saya ingin bertanya, supaya tubuh kita kuat dan bisa beraktivitas, kita membutuhkan apa? Ya, betul. Kita membutuhkan makanan. Makanan yang harus kita makan adalah makanan yang sehat. Seperti materi yang akan kita pelajari, yaitu pentingnya makanan sehat. Anak-anak, makanan sehat itu sangatlah bermanfaat bagi tubuh kita. Informasi itu biasanya bisa kita dapat dari iklan yang setiap hari kita tahu. Oh iya, iklan itu dibedakan menjadi berapa? Oh iya, betul. Iklan bisa dibedakan menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ayo mencoba. Semalam aku lihat iklan tentang obat sakit mah. Ya, tentang iklan obat sakit perut. Baru untuk anak-anak di televisi loh, kata Dayu. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Seperti itu produk baru ya, kata Udin. Betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film, kata Dayu. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak, seperti di koran, di majalah, atau di media elektronik, kata Lani. Kalau aku suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru, kata Udin. Kalau aku suka dua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya yang bagus-bagus. Dari percakapan di atas, tulislah perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Samakah pendapatmu dengan pendapat temanmu? Apabila kamu menemukan pendapat yang berbeda, tetapi lengkapi pendapatmu dengan pendapat temanmu. Ini ada sebuah contoh antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ini sebagai contohnya. Jika iklan media cetak, yaitu 1, melalui proses percetakan. Yang kedua, isi pesan tercetak dapat dibaca di mana dan kapan saja. Yang ketiga, yaitu isi pesan dapat dibaca berulang-ulang. Yang keempat, hanya
menyajikan peristiwa pendapat yang telah terjadi. Itu contohnya iklan media cetak. Sekarang Ibu kasih contoh lagi iklan media elektronik. Yang pertama, melalui proses pencerahan atau transmisi. Yang kedua, isi pesan atau audio dapat didengar sekilas sewaktu ada siaran. Yang ketiga, isi pesan tidak dapat diulang. Yang keempat, mampu menyajikan peristiwa atau pendapat yang telah ataupun sedang terjadi. Jadi persamaannya adalah yang keduanya itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberikan informasi atau formasi kepada kelayakan tentang suatu produk atau jasa. Ayo berdiskusi. Buatlah sebuah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Gunakan kertas HVS A4 dan bagilah menjadi 3 kolom seperti di bawah ini. Ya, yang pertama kolomnya adalah nama iklan, yang kedua yaitu media cetak atau elektronik seperti radio atau televisi. Yang ketiga, alasan pemilihan media. Ayo mengamati. Kamu akan mengamati temanmu memperagakan iklan yang pernah mereka lihat di televisi. Itulah langkah-langkahnya berikut ini. 1. Pilihlah siswa yang akan memperagakan iklan. Pastikan iklan yang dipilih adalah iklan yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tersebut pantas untuk menunjukkannya. Yang kedua, berikut tanggapan dalam bentuk berikut ini. 1. Yang kedua, berikan tanggapan dalam bentuk berikut ini. Yang pertama, ya, saya pernah atau tidak pernah melihat atau tidak mendengar iklan tersebut. Yang kedua, jika saya melihat iklan tersebut, maka hal yang saya ingat adalah. Yang ketiga, jika saya mengingat iklan tersebut, maka hal yang paling menarik dari iklan itu adalah dari kegiatan di atas, apa yang kamu dapatkan kesimpulannya? Tulislah kesimpulanmu atau perhatikan tanggapanmu pada poin kedua dan ketiga. Gunakan tanggapan tersebut sebagai bahan untuk membuat kesimpulan. Siang itu, siswa-siswi kelas 5 sedang beristirahat di depan kelas. Perhatikan percakapan mereka. Aduh, perutku sakit, kata Lani. Wah, kenapa Lan? Tanya Dayu. Sepertinya mahku kambuh. Kemarin mahku juga kambuh Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin aku pernah meminumnya. Oh iya, aku juga teringat. Ternyata aku memiliki obat mah juga. Yang kamu maksud di dalam tasku. Terima kasih perhatiannya ya, kata Lani. Lalu, apa kata doktermu waktu itu Dayu? Apa yang menyebabkan mah itu kambuh? Penyebab sakit mah sebagai berikut. 1. Tungkak lambung atau luka terbuka yang muncul lapisan dalam lambung. Yang kedua, infeksi bakteri Helicobacter pylori. Yang ketiga,
pengguna efek samping pengguna obat antiinflamasi. Non-steroid. Pengguna efek samping pengguna obat antiinflamasi non-steroid. Yang keempat, masalah psikolog. Yang kelima, pergerakan balik asam lambung menuju kerongkongan. Yang keenam, terlalu banyak makan. Yang ketujuh, obesitas. Yang kedelapan, makan terlalu cepat. Yang kesembilan, mengonsumsi makanan berminyak, berlemak, dan pedas. Yang kesepuluh yaitu merokok. Yang ke-11, terlalu banyak mengonsumsi banyak kafein, soda, atau minuman beralkohol. Yang terakhir, terlalu banyak mengonsumsi coklat. Berbagai macam penggangguan umum dari sistem pencernaan manusia. Inilah ya gangguan-gangguan pada sakit MAH, diare ya, penggunaan sistem pencernaan. Ya. Sakit MAH yaitu gejalanya nyeri perut, bagian atas mual dan muntah. Cara mengatasinya antibiotik dan antasida. Terus cara mengatasinya diare yaitu caranya beristirahat cukup dan banyak minum. Gangguan sistem pencernaan, gejalanya proses pembuangan air besar terasa tidak tuntas, tinja kering dan keras. Penyebabnya penyerapan air yang berlebihan. Cara mengatasinya makan makanan berserat dan banyak minum air. Konstipasi merupakan gejala fase mengeras sehingga susah dikeluarkan. Ayo mencoba. Bekerjalah dalam kelompok, pilihlah salah satu macam gangguan pencernaan. Rancanglah poster yang menerangkan tentang gangguan pencernaan tersebut. Isi poster tersebut harus sama dan isi peta pikiran dengan yang telah kamu buat sebelumnya. Namun, ukuran poster harus cukup besar. Perhatikan beberapa hal berikut. Judul poster. Judul poster harus dapat terbaca dari jarak 2 meter dan menarik perhatian. Informasi disajikan dalam bentuk poin. Tulisan harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak 1 meter. Informasi terdiri atas keterangan mengenai topik, pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Yang ketiga yaitu grafik. Poster akan lebih menarik jika melengkapi dengan grafik atau gambar yang memudahkan pembaca mengerti informasi yang disampaikan. Sumbernya, cantumkan pula informasi yang digunakan. Refleksinya, tulislah pesan dan kesan mengenai tugas dan pelajaran yang didapat. Apabila kemungkinan, pasang foto anggota kelompokmu. Ini ada sebuah poster yang berjudul diare. Apa itu diare? Diare adalah buang air besar dengan tinja encer atau beralih pada berair frekuensi lebih sering dari biasanya. Bagaimana tanda-tanda diare?
Tanda-tanda diare dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain yaitu buang air besar yang encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, adanya air dalam tinja, dan perut kembung. Bagaimana pencegahannya? Pencegahannya diare dengan minum air yang sudah matang. Yang kedua, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang keempat, tidak mengonsumsi makanan atau jajan sembarangan. Berdasarkan contoh poster di atas, diketahui bahwa diare ditandai oleh buang air besar dengan tinja encer atau berair dengan frekuensinya lebih sering dari biasanya. Cara-cara membuat oralit. Yang pertama yaitu setengah sendok teh garam. Ya, yang kedua 6 sendok teh gula pasir. Yang ketiga 1 liter air hangat. Yang keempat pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Cara pembuatannya, yang pertama, larutkan gula dan garam dalam air hangat. Yang kedua, pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Jadi kesimpulannya, membuat oralit itu adalah larutan oralit. Ya, cairan yang dibuat dengan cara mencampurkan gula, garam, air hangat. Oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Yang kedua, larutkan oralit dengan cara pembuatan yang sederhana mampu mencegah timbulnya dehidrasi. Yang ketiga, oralit merupakan cairan yang mudah dibuat jika terkena dehidrasi, misalnya pada penderita diare. Anak-anak, coba ayo kita ingat kembali hari ini. Kita sudah belajar apa saja ya? Yang ke-1, perbedaan iklan media cetak dan elektronik. Yang kedua, gangguan pada sistem pencernaan. Yang ketiga, yaitu poster. Yang keempat, pembuatan oralit. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Selalu jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.